maning. Makasih Pak Tati ya. Kasihan ya Pak Hansip. Semoga cepat ketangkap ya malingnya. Oh iya teman, mainnya udah dulu ya. Aku udah janji sama Pak Li dan Mbak Kuni. Lek, kasih adu kawan deh, Lek. Ya, Jawa tapi rewangi disit ya. Ramah kelang. Ini dia kebun umbi ganyong milik Pak Leku. Ganyong adalah tanaman umbi yang mulai langka teman. Sebab tak banyak yang menanam ganyong dan memakannya. Sama seperti ubi atau singkong, ganyong kaya akan karbohidrat dan bisa dijadikan makanan pilihan pengganti nasi. Hindes. Lang, terus na ya. Mbak balik di sit. Sudah. Yuk, Mbak. Cuplang, gendut, gondes. Ayo, ambil semua umbi ganyongnya. Oh iya teman, khasiat umbi ganyong banyak loh. Salah satunya menyembuhkan penyakit diare, radang, dan panas dalam. Sudah cukup banyak nih. Yuk, kita olah ganyongnya. Teman, Mbak dan Buli akan mengajarkan kami cara mengolah umbi ganyong ini menjadi mie. Kupas dan cuci ganyong sampai benar-benar bersih ya. Oh iya, di tempatku Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Majasari, dikenal sebagai sentra pembuatan mie ganyong loh teman. Salah satunya milik Bu Fatimah. Nah, ganyong yang sudah diparut diperas supaya sari dari ganyong keluar. Tapi biasanya buliku menjadikan ampas ganyong untuk makanan bebek. Jadi semua bagian ganyong berguna dan gak mubazir. Walaupun air sari ganyong berwarna coklat, tapi nantinya tepung yang dihasilkan berwarna putih. Diamkan semalaman supaya sari ganyong mengendap. Seperti ini teman, yang sudah didiamkan semalaman. Ambil endapannya, airnya dibuang. Setelah itu, jemur supaya kadar airnya berkurang. Tahap selanjutnya direbus dan beri air sedikit supaya tepung menjadi aci. Aduk-aduk terus sampai tepung ini mengental, kurang lebih 10 menit. Tempelkan aci ke daun pisang. Nah, kenakan, ini Mbak Saminah. Mbak Saminah adalah generasi kedua pembuatan mie ganyong di keluarganya. Kata Mbak Saminah, zaman dulu masyarakat Desa Majasari susah untuk membeli nasi, sedangkan umbi ganyong melimpah. Saat itu masyarakat berpikir bagaimana caranya umbi ganyong ini bisa dijadikan makanan yang menarik. Jadilah mie ganyong ini teman. Nah teman, kalau sudah ditempelkan ke daun pisang, barulah dijemur. Ini dia yang sudah dijemur seharian. Setelah itu pisahkan daun pisangnya. Hati-hati ya dalam melepaskan daun pisangnya. Jangan sampai merusak tekstur ganyongnya itu sendiri. Daun pisang ini jangan dibuang ya. Bisa digunakan kembali. Proses terakhir tinggal dirajang. Caranya gulung ganyong sampai tebal. Lalu iris dengan pisau seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Nah, inilah yang disebut mie ganyong. Kami akan membuat olahan mie ganyong yang lain dari biasanya loh. Penasaran kan? Siapkan dulu bahan-bahannya seperti gula merah, singkong, tepung terigu, kelapa. Biasanya ongol-ongol dibuat dari tepung sagu atau tepung singkong. Kali ini aku ingin berkreasi membuat ongol-ongol dari bahan dasar mie ganyong. Singkong yang sudah dibersihkan, parut sampai benar-benar halus. Kita bagi tugas ya teman. Mbak Inci yang akan mengiris kecil-kecil gula merahnya. Diiris kecil-kecil supaya mudah dicampur dalam adonan. Nah, sedangkan gendot memarut kelapa. Kamu kan badannya gede, pasti kuat kalau urusan marut-memarut sampai banyak. Hehehe. Selanjutnya, hasil parutan singkong diperas dengan kain. Untuk memeras singkong ini harus menggunakan tenaga ekstra teman, agar airnya keluar banyak. Nah, yang kita olah hanya ampasnya saja.
Setelah airnya sudah dibuang, ampas singkong masukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Sambil menunggu ampas banyak, kita bikin pewarna alaminya yuk teman. Untuk warna merah, kami menggunakan daun jati. Manfaat daun jati nggak cuma untuk mempercantik makanan aja loh teman. Bisa juga untuk perawatan kulit dan mengobati cacingan. Nah, teman-teman bisa kok menggunakan pewarna alami dari daun jati. Selain banyak khasiatnya, juga lebih sehat. Warna hijau kami menggunakan daun pandan teman. Gak cuma untuk pewarna aja. Aroma pandan menenangkan dan menambah nafsu makan. Sedangkan warna kuning dari kunyit. Kalau ini sih urusan Gondes. Dia suka sekali dengan aroma kunyit teman. Pewarna alami sudah jadi deh. Sebelum dicampurkan dengan pewarna, campurkan ampas singkongnya dengan tepung. Lalu aduk dan beri gula sedikit. Setelah adonannya jadi, campur dengan pewarna. Aduk-aduk terus sampai adonan benar-benar berubah warnanya teman. Barulah masukkan mie ganyongnya. Mie ganyong ini sudah direndam pakai air panas ya. Jadi teksturnya mudah dicampurkan ke dalam adonan. Aduk deh sampai tercampur semua. Proses terakhir tinggal dimasukkan gula merahnya. Bentuk bulat-bulat. Jangan terlalu besar. Secukupnya saja. Nah, sudah jadi. Tinggal kukus deh. Kalau urusan merebus, serahkan kepada Gondes dan Cuplang teman. Eits, tapi ditemani sama Mbak Ica ya. Kalau mereka berdua bisa-bisa kurang matang atau malah jadi gosong. Api harus tetap sama, gak kekecilan ataupun kebesaran. Itu akan mempengaruhi dalam proses mengukus teman. Sudah matang nih, ayo kita ambil. Awas, hati-hati panas. Enak ini ya, Plang. Tara! Ini dia ongol-ongol mie ganyong. Gimana teman? Tertarik untuk membuatnya kan? Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Tekstur mie ganyongnya masih terasa teman. Perpaduan yang sangat pas. Hehehe. Astagfirullahaladzim, aku lagi ngurus balik. Pak Hansip. Semoga cepat tertangkap ya malingnya. Ya lang dari siji dhuwur tulung dijikotna. Ya, Lek. Kalau soal manjat-memanjat, serahkan kepadaku. Wadah yang aku bawa ini berguna untuk menyadap air nira. Lang, hati-hati lang, mau dibalang. Kalau biasanya air nira diperoleh dari pohon aren dan siwalan, kali ini kami akan menyadapnya dari pohon kelapa. Sudah lumayan banyak nih teman. Ayo kita olah langsung teman. Teman, Desa Pager Aji, Kecamatan Banyumas, dikenal sebagai sentra pembuatan gula semut. Salah satunya milik Pak Murokib. Lek ya badeke,
Ya gue ngono lang. Ya. Tani. Sebelum dimasak, air nira disaring terlebih dahulu. Soalnya banyak serangga kecil suka hinggap saat air nira disadap. Setiap air nira kelapa yang sudah dipanen harus langsung diolah. Jika tidak, air nira akan semakin asam dan tidak bisa diolah menjadi gula. Proses pembuatan gula semut hampir sama dengan membuat gula merah. Air nira dimasak hingga mengental. Sesekali adonan diaduk-aduk. Nah, air niranya sudah matang. Angkat, lalu aduk-aduk terus hingga kering dan hancur menjadi remah-remah. Gula semut harus dimasak hingga benar-benar matang. Prosesnya juga lebih lama. Selanjutnya, gula merah ini dihaluskan dengan batu kelapa sampai benar-benar halus. Pembuatan gula semut berawal dari masyarakat yang bosan dengan gula merah cetak yang harganya murah. Jadi masyarakat membuat inovasi agar gula merah ini tetap dicintai dengan harga yang sedikit mahal. Tidak cuma itu saja, dari tampilan, gula semut ini sangat rapi dan bersih. Dan bisa bertahan sampai 2 tahun loh teman. Lang, dia sih wis digerus, gari di kawang anak, terus diayak ya. Ya mbak. Jangan ah. Proses ini untuk mencari gula yang benar-benar halus teman. Jadi, kenapa dinamakan gula semut? Karena bentuknya seperti rumah semut yang ada di permukaan tanah. Wis entong lang, jawab nang anaknya disangan ya. Ya lek Yundas lek. Yo. Agar kadar airnya turun, gula semut disangrai supaya rasanya enak. Aduk-aduk sampai matang merata. Nah, sudah jadi nih teman gula semutnya. Tinggal bungkus deh. Oh iya teman, harga gula semut ini 1 kilogramnya Rp25.000. Gula semut juga bahan tambahan untuk membuat minu teman. Nah, ini dia pembuatan minu atau disebut mini nopia. Kecamatan Bajumas, tepatnya di Desa Pakunden, dikenal sebagai sentra pembuatan nopia. Salah satunya milik Pak Ruswanto. Oleh ini gula semutnya. Gerakan boneka bukan diadoni. Ya. Kami akan membuat isian mino teman. Gula semut yang tadi kita buat akan dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Sederhana kok cara membuatnya. Tepung terigu, gula semut, dan air. Lalu aduk sampai benar-benar merata. Tidak butuh lama, isian nopia sudah jadi teman. Selanjutnya, pembuatan kulit. Pembuatan kulit merupakan tahapan penting dalam pembuatan mini nopia. Ukuran masing-masing bahan harus tepat, supaya kulit tepungnya garing di luar, tapi tetap kuat menahan isi nopia. Tepung, gula pasir, gula semut, minyak, semuanya diaduk sampai jadi adonan. Sambil menunggu adonan jadi, kami akan membuat pewarna alaminya terlebih dahulu ya teman. Untuk pewarna alami warna merah menggunakan kayu secang. Sedangkan warna hijau memakai pandan. Nah, adonan sudah jadi nih teman. Beri pewarna lalu aduk rata.
Campurkan sedikit tepung terigu agar adonan pewarna merekat. Selanjutnya ditipiskan. Tujuannya untuk memastikan kulit nopia lembut. Lembaran-lembaran ditumpuk dan dipotong sesuai ukuran nopia yang akan diinginkan. Untuk menyatukan adonan kulit dan isian, dibutuhkan keterampilan, teman. Adonan kulit pertama-tama pipihkan. Lalu masukkan isiannya dan dibentuk bulat. Selain mini nopia, Pak Ruswanto juga membuat nopia berukuran besar, teman. Seperti ini. Teman, kue nopia itu bentuknya seperti bapau. Jika bapau merupakan kue basah, sedangkan nopia adalah kue kering. Untuk memanggang nopia, dibutuhkan tungku khusus, teman. Dot ke wis kebab, tinggal dimasak ya, enak. Iya, Mbak. Nah, cara memanggangnya mudah. Adonan tadi cukup ditempelkan di dalam dinding gentong. Tunggu beberapa saat sampai adonan menggembung. Jika sudah menggembung, artinya sudah matang dan bisa diangkat. Nah, ini dia minonya, mini nopia. Ayo Gondes, bantu bule simpan di besek. Asik! Kita dapat kue nopia dari bule. Terima kasih bule. Ini dia mini nopia. Rasanya enak. Rasa gula merahnya terasa sekali. Banyak loh manfaat dari nopia. Berkhasiat baik untuk pencernaan, juga membantu mengatasi asma. Ayo, percepat langkah kalian. Pak Ali dan Mbak sudah menunggu. Teman, siapa yang suka makanan tradisional satu ini? Getuk, makanan khas Jawa Timur dan Jawa Tengah ini dulunya merupakan makanan pengganti nasi bagi masyarakat di zaman penjajahan. Oke, boleh deh sudah mandi. Ya lang, kia semanteng tunggu nama ngelumpang sih ya. Ayo, langsung aja direbus. Awas, hati-hati panas. Jangan dekat-dekat dengan apinya ya. Singkong direbus supaya mudah saat ditumbuk nanti. Tunggu sampai 30 menit deh, sampai singkong benar-benar matang. Oh iya teman, sebelum numbuk singkong, kami akan memasak gula merahnya terlebih dahulu. Karena gula merah ini akan dicampurkan dengan singkong. Nah, tinggal tumbuk deh singkong yang sudah matang. Masukkan kelapa yang sudah dipotong kecil-kecil juga ya. Tumbuk sampai benar-benar hancur. Beri gula merah yang sudah dimasak. Lalu tumbuk lagi. Proses ini cukup memakan waktu lama karena masih menggunakan tenaga manusia. Berat. Adonan juga lengket semua. Adonan yang sudah ditumbuk dicetak deh. Tambahkan tepung supaya nggak lengket ya. Proses selanjutnya tinggal goreng deh teman. Tapi sebelumnya campurkan tepung beras cair. Oh iya teman, sejarah getuk goreng ditemukan pada tahun 1918. Seorang penjual getuk basah sedih karena getuknya tidak laku dijual. Ia pun berpikir bagaimana supaya getuk ini bisa dimakan kembali dan tidak membuatnya rugi. Getuk basah pun digoreng dan dijualnya kembali. Ternyata getuk goreng ini sangatlah disukai oleh pembeli. Dan akhirnya
banyak masyarakat yang membuat getuk goreng ini. Makanan yang gak sengaja dibuat, ternyata banyak yang menyukainya ya teman. Gimana teman? Mudah atau enggak cara membuatnya? Kalau teman-teman main ke Banyumas, jangan lupa mampir untuk beli getuk gorengnya Bu Diem ya. Rasanya mantul, mantap betul. Bang Hansip, Bang getuk goreng. Hah? Geduk? Udah lah, malingnya jadi orang kecil-kecil. Pak Hansip, kita doain bersama yuk agar malingnya cepat tertangkap.